Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Auditing 2 akan menjelaskan tentang manajemen letter, client representation letter, dan manajemen audit. Berikut pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Dwi Jayanti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen letter. Manajemen letter adalah surat yang dibuat KP untuk manajemen perusahaan yang diaudit mengenai pemberitahuan kelemahan pengendalian internal perusahaan, material atau imaterial weaknesses yang ditemukan selama pengauditan. Manajemen letter yang baik itu harus 1. Tepat waktu atau timely, 2. Berisi saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan, 3. Komentar dan saran bukan surprise atau mengejutkan, 4. Menggunakan bahasa yang baik, halus dan tidak menyinggung perasaan orang lain, 5. Kelemahan dan saran diurut berdasarkan pos neraca atau laporan laba rugi. 6. Saran disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan. 7. Bagian akhir manajemen letter merupakan ucapan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan. Manfaat manajemen letter. 1. Bagi klien, mengetahui kelemahan pengendalian internal perusahaan dan melakukan tindakan untuk mengatasi kelemahan tersebut. 2. Bagi KP, nama KP bertambah baik, keberlanjutan dan penyebarluasan jasa yang diberikan. 3. Bagi staf KP atau anggota tim pemeriksa, menambah kesejahteraan, memperluas pemahaman berbagai pengendalian internal, dan mengetahui pembuatan manajemen letter yang baik. Tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Asisten auditor atau junior staff. 1. Terjun ke kantor perusahaan klien setiap hari. 2. Mengumpulkan data dan informasi. 3. Mendokumentasikan data dan informasi. Senior auditor. 1. Analisis kertas kerja pemeriksaan. 2. Mengumpulkan dan menyusun hal yang terkait manajemen letter. 3. Mendiskusikan konsep manajemen letter. 4. Menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor. 5. Melakukan perbaikan yang diperlukan setelah dianalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zirli Milenia dari kelompok 7 mata kuliah Auditing 2 semester 4. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya mengenai tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Yang poin ketiga itu ada audit supervisor atau manajer. Tugas dan tanggung jawabnya itu yang pertama ada menelaah dan mengedit konsep manajemen audit dan mengusulkan perbaikan yang diperlukan kepada audit senior. Yang kedua, menyerahkan konsep manajemen letter tersebut kepada audit partner untuk ditelaah. Yang ketiga, setelah dianalisis oleh audit partner dan diperbaiki, diskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan manajemen perusahaan. Yang keempat, melaporkan kepada audit partner tentang hasil diskusi tersebut dan meminta persetujuan audit partner apabila ada saran perbaikan dari manajemen perusahaan. Yang terakhir itu memerintahkan konsep terakhir dari manajemen letter untuk didefinalisasikan. Selanjutnya yang keempat itu audit partner. Tugas dan tanggung jawabnya yang pertama menelaah dan mengedit konsep manajemen letter dari audit manager dan mendiskusikannya dengan audit manager dan audit senior. Selanjutnya yang kedua itu mengembalikan konsep tersebut berikut saran perbaikan dari audit manager. Selanjutnya yang ketiga mengolah kembali konsep yang sudah diperbaiki dan meminta untuk audit manager itu mendiskusikannya dengan manajemen perusahaan. Selanjutnya hasil diskusi tersebut dibahas dengan audit manager dan yang terakhir itu menandatangani manajemen letter yang final untuk dikirim ke manajemen perusahaan. Selanjutnya itu tentang client representation letter atau surat pernyataan langganan. Pengertiannya adalah surat yang dibuat klien yang ditujukan kepada KAP yang berisi pernyataan dari manajemen perusahaan mengenai yang pertama tanggung jawab manajemen terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan ETAP, PSAK, dan IFRS. Yang kedua, kelengkapan data, catatan akuntansi, notulen rapat direksi dan pemegang saham, serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Selanjutnya yang ketiga itu penjelasan
pos laporan keuangan. Yang keempat, ada tidaknya aset perusahaan yang dijadikan jaminan atas kredit dari bank. Selanjutnya yang kelima, ada tidaknya liabilitas bersyarat. Selanjutnya, ada tidaknya transaksi hubungan istimewa antara perusahaan anak, perusahaan induk, atau perusahaan afiliasi maksud saya. Yang ketujuh, ada tidaknya kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Terima kasih. Nah, isi CRL yang pertama, tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan. Kedua, tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan atau transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ketiga, informasi mengenai transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Keempat, ketidakberesan yang melibatkan karyawan dan manajemen. Kelima, pengungkapan saldo, kompensasi atau perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas atau pengungkapan line of credit. Keenam, hak atas aset, hak gade atas aset, dan aset yang dijaminkan dengan adanya perjanjian untuk membeli kembali aset yang sebelumnya dijual. Ketujuh, rugi dari komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. Kedelapan, terakhir yaitu liabilitas lain dan laba atau rugi bersyarat yang harus diungkapkan. Nah, selanjutnya, manfaat atau kegunaan CRL. Manfaat CRL bagi akuntan publik itu sangat besar sekali manfaatnya. Misalkan, jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan atau ada bukti-bukti yang disembunyikan dan tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan publik, sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan, lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Nah, dalam hal ini akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan langganan tersebut sebagai bukti di pengadilan sehingga tidak bisa disalahkan. Nah, selanjutnya lagi, pengertian manajemen audit. Manajemen audit adalah mengevaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Nah, dalam konteks audit manajemen ini, manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya, jenis-jenis manajemen audit. Menurut saya, manajemen audit dikelompokkan menjadi 3 jenis, sesuai dengan keragaman departemen mereka dan ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, internal audit, yaitu manajemen audit ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau departemen yang bersangkutan dengan sistem-sistem, prosedur-prosedur, dan atau fasilitas-fasilitas. Kedua, external audit. Nah, manajemen audit ini dilakukan oleh perusahaan terhadap pemasok mereka atau subpemasok audit, dan auditor dapat dari auditor internal maupun auditor eksternal. Ketiga, intrinsic audit. Nah, manajemen audit ini dilakukan oleh pelanggan atau badan-badan yang berkaitan dengan peraturan atau suatu agen inspeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Sarasela akan menjelaskan tentang perbedaan audit manajemen dan audit keuangan. Yang pertama dari pengguna laporan. Audit manajemen digunakan oleh pihak internal perusahaan, sedangkan audit keuangan digunakan oleh pihak eksternal perusahaan. Contohnya itu kayak investor dan kreditor. Selanjutnya ada bentuk laporan. Audit manajemen itu bersifat komprehensif atau tidak baku, sedangkan audit keuangan itu bersifat baku. Selanjutnya ada aspek audit. Audit manajemen itu bersifat kuantitatif dan kualitatif, sedangkan audit keuangan itu cenderung ke data keuangan saja. Selanjutnya ada proses audit.
Audit manajemen itu prosesnya dia mencari kelemahan perusahaan, kemudian menganalisisnya dan memberikan rekomendasi perbaikan atas aktivitas. Sedangkan audit keuangan itu mengaudit data keuangan, kemudian mencatat dan membuat laporan. Selanjutnya ada pelaksana audit. Pelaksana audit manajemen itu dilaksanakan oleh auditor independen dan auditor internal. Sedangkan pelaksana audit keuangan itu dilaksanakan oleh auditor eksternal atau auditor independen. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi audit manajemen itu dia bersifat masa depan, maksudnya itu penilaian kinerja di masa yang akan datang. Sedangkan audit keuangan itu bersifat masa lalu atau historis, maksudnya itu penilaian kinerja di masa lampau. Selanjutnya ada tujuan audit. Tujuan audit manajemen itu dia mencapai tingkat penghematan, efisiensi, dan efektivitas, sedangkan audit keuangan itu memeriksa apakah laporan keuangan itu sudah sesuai PABU atau tidak. Selanjutnya ada frekuensi audit. Frekuensi audit manajemen itu tidak tentu, tergantung keputusan dari pihak manajemen. Sedangkan audit keuangan itu bersifat rutin mengikuti terbitnya laporan keuangan. Selanjutnya ada tahap audit manajemen. Yang pertama itu ada audit pendahuluan. Tujuannya itu informasi latar belakang objek, penelaahan peraturan dan kebijakan. Selanjutnya itu mengetahui potensi kelemahan objek dan menentukan audit sementara. Tahap selanjutnya itu ada review dan pengujian pengendalian manajemen. Tujuannya itu menilai efektivitas pengendalian manajemen, mengetahui potensi kelemahan aktivitas, dan mendukung audit sementara dan menjadikannya audit sesungguhnya. Tahap selanjutnya itu ada audit perinci. Tujuannya itu mengumpulkan bukti yang cukup, relevan, dan kompeten. Tahap selanjutnya itu ada pelaporan. Tujuannya itu mendiskusikan hasil audit dan merekomendasikannya. Selanjutnya ada tindak lanjut. Tujuannya itu mendorong pihak berwenang untuk melakukan tindak lanjut perbankan sesuai rekomendasi yang diberikan. Selanjutnya ada audit objektif dalam manajemen audit. Audit objektif dalam manajemen audit itu ada 3 elemen. Yang pertama itu ada kriteria. Kriteria itu standar yang harus dipenuhi di dalam perusahaan. Selanjutnya ada kasus. Kasus itu tindakan yang dilakukan oleh manajemen maupun pegawai, termasuk tindakan yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi kriteria tapi tidak dilakukan. Yang ketiga itu ada efek. Efek itu akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan. Selanjutnya ada audit program dalam manajemen audit. Dalam melaksanakan manajemen audit, auditor biasanya menggunakan audit program dalam bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut dikelompokkan untuk masing-masing fungsi perusahaan. Dari jawaban kuesioner tersebut, setelah dikonfirmasi dengan pengecekan dan diskusi dengan pihak terkait, maka auditor harus menyimpulkan mengenai efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan tentang masing-masing fungsi perusahaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.